Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda kembali memberikan semangat kepada para UMKM. Kali ini orang nomor 2 di Kota Palembang ini berkunjung ke salah satu Kapita Krab di Jalan Padat Karya Lorong Rintisan Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami. Di sana Fitri berencana akan membangun lapak online untuk memasarkan barang. Selama masa pandemi COVID-19 berdampak pada perekonomian masyarakat, terutama bagi usaha mikro kecil dan menengah di Kota Palembang yang ikut kesulitan untuk memasarkan. Untuk itu, Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda tidak henti-hentinya memberikan semangat kepada para UMKM untuk tetap tangguh menghadapi masa pandemi ini. Ketangguhan ditunjukkan salah satunya Kapita Krab di Jalan Padat Karya Lorong Rintisan Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami yang tetap eksis memproduksi masker, bed cover, sarung sofa, dan lainnya. Fitri menyebutkan Kapita Krab sudah memenuhi standar mulai dari bahan sampai ke motif dan kemasan. Apalagi Kapita Krab juga sudah memproduksi masker dengan bervariasi, mulai dari motif songket, kain tajung sampai dengan motif biasa bisa disesuaikan dengan permintaan. Ini saya ada di Kecamatan Sukarami, Kelurahan Sukajaya. Saya bertemu langsung dengan ibu-ibu UKM kita yang hari ini memang ownernya dimiliki oleh Ibu Sonya. Rasa senang dan bahagia ya, dan juga saya mendengarkan secara langsung apa yang menjadi keluhan mereka semua. Ternyata mereka mengeluhkan terkait masalah sarana prasarana yang mereka belum begitu memiliki, seperti mesin jahit yang mungkin kurang, dan juga cara memasarkannya, produknya memang kurang. Semuanya sudah kita dengarkan dengan baik, dan kita akan coba ya membantu para UMKM kita ini supaya mereka kuat. Jadi saya berharap mereka selalu kuat, mereka selalu bisa menghadapi dalam situasi apapun, apalagi di tengah bencana dengan musibah seperti ini. Kita berharap seluruh UMKM kita ini tangguh ya ke depan. Dan kami pemerintah Kota Palembang tidak akan pernah tinggal diam. Yang pertama akan kita berikan bantuan pinjaman modal tanpa bunga, tanpa agunan. Yang tadi sudah saya sampaikan kepada kawan-kawan di sini, mereka mengapresiasi sekali dan berharap supaya bantuan itu bisa segera diberikan. Yang kedua, kita akan coba merealisasikan apa yang diminta oleh kawan-kawan, mulai dari mesin jahit dan juga pendampingan usaha supaya hasil yang mereka berikan atau yang mereka hasilkan hasilnya menjadi lebih bagus, karena kita juga tahu sama-sama seperti misalnya kain masker ini ya, tentu kalau kemarin kita pesan memang hasilnya tidak begitu rapi, tapi setelah kita lihat kesininya sangat bagus sekali, dari motif, dari cara pengerjaannya begitu rapi. Nah, saya berharap ini dipertahankan bahkan dikembangkan kembali. Jadi pendampingan dari pemerintah kota dibutuhkan, dan juga kita akan mencoba memasarkan ya. Tadi saya sudah bicara dengan Ibu Ana, bagaimana kalau ke depan kita buka semacam lapak online. Jadi lapak online itu berisi seluruh kerajinan-kerajinan atau juga hasil dari kawan-kawan UKM ini supaya nanti bisa dipasarkan secara online. Sementara itu, owner Kapita Krab Sonia Oktaria SE menambahkan usaha ini sudah dirintis sejak 2017 lalu. Usahanya tersebut juga dibantu dengan memberdayakan para tetangga. Sonia menambahkan untuk harga bervariatif mulai dari Rp7.000 hingga Rp25.000 untuk motif songket dan kain tajam. Kita produksi kita gitu. Ya, yang jelas saya sangat berterima kasih sekali buat Ibu Fitri khususnya yang sudah menyempatkan waktu, yang telah meluangkan waktunya untuk dimasukkan di jadwal kunjungan dia gitu. Yang ikut serta dalam pembuatan masker sekitar 30-an. 30 orang. Per hari berapa? Per hari dari 2.000 sampai 3.000 masker sehari bisa. Kalau usaha kita merintis sekitar 10 sampai 15 jutaan. Itu tahun 2017-an kemarin. Sudah dimulai ya? Udah dimulai. Berawal sih emang punya berapa mesin dulu gitu kan. Terus gitu kan. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri melaporkan untuk palapres.com. Wakil Bupati Lahat Haji Herianto kembali membangun penerangan jalan umum tenaga surya. Penerangan kali ini dipusatkan di Kelurahan Sari Bunga Emas, Kecamatan Kota Lahat. Dengan penerangan ini diharapkan Kabupaten Lahat semakin bercahaya. Sebagai upaya mempercantik wilayah serta menjaga ketertiban dan keamanan, Pemkab Lahat kembali membangun penerangan jalan umum tenaga surya. Pembangunan ini dipusatkan di Kelurahan Sari Bunga Emas, Kecamatan Lahat Kota, Kabupaten Lahat, Senin 27 Juli 2020.
Wakil Bupati Lahat Haji Haryanto SEMMMBA saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan penerangan jalan umum tenaga surya menuturkan, Kabupaten Lahat menerima 1.200 penerangan jalan umum tenaga surya kepada 17 kelurahan dan 360 desa. Dengan penerangan yang merata diharapkan Kabupaten Lahat bercahaya, keamanan dan ketertiban semakin terjamin. Bahwa antaranya Lahat mendapatkan 2.500 untuk 17 kelurahan dan 360 desa pada 15 titik ya. Dan mudah-mudahan dengan ada program ini Lahat bercahaya terang. Tentunya Pak, untuk dengan adanya lampu ini Pak yang menerangi desa Pak, untuk ketertibannya akan lebih aman lagi Pak. Maka dengan ada lampu jalan ini, karena amanan desa dijamin, jadi harapan juga kita kepada masyarakat untuk dipelihara alam. Harapannya Pak ke depannya Pak? Kalau ke depan ditambah lagi. Dan mudah-mudahan tadi ada program juga mengenai bantuan rumah. Nanti kita usulkan juga rumah melalui dan dikelola oleh CP Pak Koja, Ajun. Lurah Sari Bunga Mas, Kecamatan Kota Lahat, Ridisha menyebutkan ada 15 titik penerangan jalan yang tersebar di kelurahan. Pertama pemasangan lampu jalan untuk di seluruh Kabupaten Lahat. Cuman ini launchingnya dipusatkan di Kelurahan Sari Bunga Mas. Untuk Sari Bunga Mas sendiri sekarang dapat data 15 titik per kelurahan. Oke. Itu titik-titiknya di mana Pak? 15 itu Kak? Untuk 15 titik ini disebar di seluruh RT. Di seluruh RT, RW dan di sekitar kantor Kelurahan Sari Bunga Mas. Harapannya semoga Kelurahan Sari Bunga Mas ini tetap jaga keamanan dan akan menambah keindahan Kelurahan Sari Bunga Mas pada malam hari. Sementara itu, Ketua RW 01 Kelurahan Sari Bunga Mas, Mas Yus mengucapkan terima kasih kepada pemerintah membantu warga dalam memperindah wilayah terutama malam hari. Ya, saya sangat terima kasih kepada pemerintah yang telah membantu masyarakat kita. Mudah-mudahan Kelurahan Sari Bunga Mas kita lebih maju dan lebih terjaga keamanannya. Untuk RW 1 sendiri Pak berapa kakak Pak? RW 1 sendiri kurang lebih 850 kakak. Untuk lampu penerangan dapat bantuan berapa Pak? Jadi untuk penerangan itu mendapat 8 titik. Jadi setiap RT mendapat 1 titik dan di samping itu ada yang kelebihan untuk yang masih kurang terang ditambah lagi itu. Reporter dan juru kamera Bernard melaporkan untuk paapres.com. Entah apa yang ada di dalam benak RA, warga desa Tajamulya Pilih 4 Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin. Dia tega membunuh anak dan istrinya, Yuti dan Rajata, dengan tabung gas berukuran 3 kg sekitar pukul 1 dini hari, Senin 27 Juli kemarin. Usai menghabisi keluarganya tersebut, RA diduga hendak bunuh diri di dalam rumah. Warga desa Tajamulya Pilih 4, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, Senin 27 Juli 2020 sekitar pukul 1 pagi waktu Indonesia Barat mendadak heboh dengan kematian ibu dan anak yang ditemukan bersimbah darah di dalam rumah. Ternyata pembunuhnya merupakan suami korban dan bapak dari bocah 3 tahun tersebut. Kapolsek Betung AKP Toto Hernanto menjelaskan berdasarkan laporan yang diterima, kejadian diketahui berawal saat saksi korban yang tiada lain tetangga korban, Andra, didatangi oleh tersangka. Saat pintu dibuka, tersangka meminta tolong dengan kondisi mulut berdarah dan leher terikat oleh tali. Setelah itu, saksi Andra kemudian mengantar tersangka ke rumah bidan untuk diobati. Dalam perjalanan ke rumah bidan, tersangka mengatakan bahwa dia sedang ada masalah keluarga dan ingin bunuh diri. Anehnya, saat tersangka diantar kembali ke rumahnya oleh Andra, tersangka tidak masuk ke rumah dan langsung pergi menggunakan mobil kijang kapsul warna merah dengan nopol BG 1191JR. Merasa curiga, saksi Andra masuk ke rumah korban yang tidak terkunci dan ditemukan kondisi korban Yuti dan Rajata sudah meninggal dengan luka di kepala. Sebelumnya, tersangka sempat hendak melakukan percobaan bunuh diri dengan cara gantung diri di belakang rumah dan di ruang tamu, namun gagal karena tali yang hendak digunakan putus.
Sementara itu, Kapolres Banyuasin AKBP Danis Yanipar melalui Kasat Reskrim AKP Ginanjar mengatakan, tersangka melarikan diri ke arah Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin. Dan kemudian diketahui mobil yang dikendarai oleh tersangka berhenti di Blok C2, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin. Setelah dicek di dalam kendaraan tersebut, tersangka dalam keadaan lemas dan mulutnya mengeluarkan busa yang diduga meminum racun serangga yang ditemukan di dalam mobil. Tersangka kemudian diberikan pertolongan pertama oleh tim operasional dengan dibawa ke puskesmas terdekat. Reporter dan juru kamera Budi Alamsyah melaporkan untuk Palpres.com. Jajaran Satlantas Polres Musi Banyuasin mengamankan satu orang warga yakni Ardi karena membawa senjata tajam jenis pisau. Ardi ditangkap dalam operasi Patuh Musi 2020 di Jalan Sekayu Betung, depan Wisma Pramuka, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu, Senin 27 Juli 2020. Ardi, warga desa Teluk Limau, Kecamatan Gelombang, Muara ini, harus berurusan dengan polisi. Dia tertangkap membawa pisau dalam operasi Patuh Musi 2020 di Jalan Sekayu Betung, depan Wisma Pramuka, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu, Senin 27 Juli 2020. Selain mengamankan Ardi, anggota lantas juga menilang 20 kendaraan roda 2 karena sebagian pengendara tidak menggunakan helm dan kendaraannya tidak sesuai dengan spesifikasi. Kapolres Muba AKBP Yudi Surya Markus Pinem SIK melalui Kasat Lantas AKP Chandra Kirana SIK mengatakan penangkapan tersangka saat melintas dari arah Sekayu menuju Betung Banyuasin mengendarai sepeda motor jenis Honda GTR bernopol BG 2540 BAL. Tersangka langsung diberhentikan karena salah satu petugas melihat ada sesuatu di pinggang tersangka. Saat diperiksa, petugas menemukan sebilah tajam sejenis pisau di pinggang tersangka. Selain itu, tersangka juga dilakukan pemeriksaan tes urin melalui Dokkes Polres, kemudian diserahkan ke Satreskrim guna penyelidikan lebih lanjut. Reporter dan juru kamera Firdaus melaporkan untuk Palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.